Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Orang itu terdiam menatap Claudi. Senyuman tipis terukir di bibirnya. Karena tidak mendapat jawaban, Claudi mengulangi pertanyaannya. Maaf, ada yang bisa dibantu? Dengan tergagap orang itu menjawab. Saya mencari Pak Bayu. Jawabnya sambil terus menatap Claudia. Claudi sedikit risih karena tatapan itu. Silakan duduk, akan saya panggilkan, kata Claudi sambil berlalu. Bayu yang sedang menuju ruang tamu dapat memperhatikan tatapan laki-laki itu. Dia tidak suka melihat tatapan orang itu pada istrinya. Kau tak usah keluar nanti, aku tidak suka melihat cara dia menatapmu, kata Bayu ketika berpapasan dengan Claudi. Claudi hanya mengangguk, dia pun tidak merasa nyaman dengan orang itu. Bayu tetap menyambut orang itu dengan ramah, meskipun dia menangkap maksud tersembunyi pria itu. Setelah menanyakan apa maksud kedatangan pria itu, Bayu sedikit kesal. Pria ini membujuknya agar memberi izin untuk membangun pabrik di sana, dan agar Bayu mau bekerja sama dengannya untuk membujuk warga. Bahkan dia terang-terangan akan memberikan Bayu uang yang banyak sebagai imbalannya. Bayu menolak tawaran itu dan mengatakan penduduk tidak akan menjual tanah mereka. Orang itu pun menjadi kesal dan mengatakan akan menunggu Bayu hingga berubah pikiran. Claudi yang mendengar percakapan mereka dari dalam sedikit khawatir. Dia merasa kalau suaminya nanti akan mendapat masalah karena ini. Tak berapa lama kemudian orang itu pamit pulang. Bayu mengantarkan sampai ke pintu. Menjelang pergi, dia masih sempat melemparkan pandangannya ke dalam, berharap agar bisa melihat Claudia. Namun Claudia tak menampakkan batang hidungnya. Setelah orang itu pergi, Bayu menceritakan semuanya pada Claudia. Kamu hati-hati saja, Mas. Aku takut orang itu akan melakukan berbagai cara untuk mencapai niatnya, kata Claudia duduk bersandar di paha Bayu. Iya sayang, makasih ya, jawab Bayu sambil memeluk Claudia lebih erat lagi. Tiba-tiba Claudia merasa sedikit pusing dan mual, hatinya berdebar. Jangan-jangan dia hamil, tapi dia tidak bisa memastikannya dan tidak memberitahu Bayu. Siapa tahu dia memang hanya masuk angin. Pagi harinya, seperti biasa, mereka telah bersiap-siap berangkat ke tempat kerja masing-masing. Tentunya setelah sarapan, Boyem dan Ina pun telah sampai di rumah ini. Bayu mengantar Claudia ke pustu dan meneruskan perjalanannya ke kantor. Claudia masih penasaran dengan dirinya. Sebab pagi tadi dia hampir memuntahkan isi perutnya karena mual mencium aroma makanannya. Dia melakukan tes, ternyata memang positif. Hatinya sangat senang, tapi dia masih ragu dan memutuskan untuk memeriksakannya di labor puskesmas. Setelah menerima hasilnya, ternyata dia benar-benar positif hamil. Dengan perasaan gembira, Claudia memacu mobilnya menuju tempat kerja suaminya. Sementara itu di tempat Bayu, sebuah mobil sedang terparkir di parkiran balai desa. Di dalamnya terjadi sebuah percakapan sedang terjadi. Pokoknya kamu harus bisa membujuk gadis itu. Jika kamu bisa, aku akan memberikan imbalan yang cukup besar padamu. Baik Om tahu kemampuan saya kan? Jawab perempuan itu dengan nada manja. Perempuan itu keluar dari mobil itu dengan berpakaian sangat seksi. Dia memasuki kantor desa dengan sangat santainya, seolah-olah dia tak peduli dengan tatapan dan bisikan orang yang melihatnya. Meskipun dengan berat hati, akhirnya perempuan itu diizinkan menemui gadis itu. Perempuan itu menutup pintu dan mendekati Bayu dengan langkah menggoda. Bayu menatapnya sambil mengernyitkan keningnya. Ada yang bisa dibantu? Tanya Bayu tegas. Aku kesini untuk bernegosiasi, jawab perempuan itu manja sambil terus berjalan mendekati Bayu. Melihat itu, Bayu langsung berdiri dari duduknya hendak membuka pintu kantornya.
Di parkiran, Claudi datang dan memarkir mobilnya. Begitu dia keluar, sepasang mata memandangnya dengan pandangan berbinar. Tersungging senyum licik di bibirnya seraya bergumam, "Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui." Pria itu tidak bisa melupakan Claudia semenjak pertama kali dia melihatnya. Claudia masuk ke kantor dengan senyuman yang tertahan. Dia dapat membayangkan reaksi Bayu saat mengetahui kalau dia hamil. Tapi orang-orang memandangnya dengan sedikit takut, karena mereka dapat menduga apa yang akan terjadi jika Bu Dokter ini melihat suaminya dengan wanita seksi di ruangannya. Ketika Bayu berdiri dan hendak berjalan ke pintu, perempuan itu menariknya, sehingga Bayu terjatuh ke sofa dan menindih perempuan itu. Mereka seperti orang yang sedang bercumbu. Di saat itu, Claudia membuka pintu. Dia sangat kaget melihat suaminya, sehingga makanan dan hasil pemeriksaan yang dibawanya terjatuh. Makanan itu tumpah, sementara hasil pemeriksaan itu jatuh dan melayang ke bawah lemari yang ada di dekat pintu. "Apa ini?" tanyanya tak percaya dan langsung pergi meninggalkan Bayu dengan air mata berlinang. Karyawan yang ada hanya terdiam menyaksikan ini. Bayu kaget dan langsung bangkit. Dia berlari mengejar Claudia, lalu memegang tangannya. "Sayang, ini tak seperti yang kau pikirkan," katanya cemas. "Iya, tapi ini seperti yang kulihat," katanya sambil melangkah pergi. Bayu menahannya dan memeluk istrinya meskipun di depan semua karyawannya. "Mas, lepaskan aku tidak ingin merusak nama baikmu di sini." "Aku tak butuh itu, aku butuh kau percaya padaku," sambil mendorong Bayu dan pergi meninggalkannya. Bayu kembali mengejar Claudia yang sudah hampir membuka pintu mobilnya dan menahan pintu itu agar tidak bisa terbuka. "Claudia, sayang, dengarkan aku. Sudah sekian lama kita bersama. Apa kau masih tak mengenalku?" tanya Bayu lembut sambil memegang pipi Claudia dan menyandarkan Claudia di mobilnya. Claudia terdiam mendengar perkataan Bayu. Bayu memang tidak akan mungkin melakukan hal serendah itu. Tapi dia juga tidak bisa melihat kejadiannya itu. Melihat itu, Bayu kembali berbicara. "Selama kita belum menikah, pernahkah aku berbuat yang tidak pantas kepadamu? Bahkan di saat kita pernah sekamar dan seranjang, apa aku melecehkanmu? Padahal jika aku mau, aku bisa melakukannya dengan sangat mudah saat itu. Apa mungkin aku melakukan hal serendah itu dengan wanita seperti itu, sementara ada kau di sisiku?" tanyanya lembut. "Bagaimana penjelasan tadi?" tanya Claudia. "Dia yang mendekatiku. Dia masuk dan menutup pintu lalu berusaha menggodaku. Kemudian aku mencoba membuka pintu itu kembali, tapi tiba-tiba dia menarik tanganku dari belakang. Karena kaget aku kurang keseimbangan dan jatuh menimpa dirinya. Di saat itulah kau masuk," kata Bayu menjelaskan. "Itu penjelasanku jika kau percaya padaku. Aku sangat bersyukur apakah kau percaya padaku?" tanya Bayu lagi penuh harap. Claudia hanya diam tanpa menjawab. Air matanya jatuh karena menahan tangisnya. "Tapi melihat hal itu membuat aku merasa aku sudah kehilanganmu," jawabnya lirih, karena pengalaman dengan Danar yang merupakan cinta pertamanya juga seperti itu. Dia takut suaminya juga akan melakukan hal yang sama. Bayu memeluk Claudia dan berkata, "Kau tak akan kehilanganku. Aku bukan pria seperti itu," kata Bayu lembut seolah berbisik. Di dalam ruangan, para karyawan sedang berjejer menonton kades mereka dari jendela. Mereka sedikit lega melihat gadis itu bisa menaklukkan amarah istrinya. Sementara pria yang dari tadi menonton mereka dengan perasaan senang menjadi kesal karena rencananya gagal. Tadinya dia berharap agar istri kades itu akan marah-marah dan hubungan mereka akan berakhir, sehingga dia punya kesempatan, tapi sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. Kades itu betul-betul bisa meredam amarah istrinya. "Apa kau percaya padaku?" tanya Bayu sambil mengangkat wajah Claudia. Dia melihat air mata di pipi istrinya dan menghapus air mata itu. "Iya," jawab Claudia. "Terima kasih sayang," katanya sambil memeluk dan mengecup kening istrinya.
Terdengar suara riuh di dalam kantor itu, sehingga membuat mereka tersadar. Mereka terekspos di muka umum. Perempuan seksi itu keluar sambil tertunduk. Dia tidak menyangka kalau dia akan ditolak seperti itu. Dia kembali ke dalam mobil itu dan mobil itu pun meninggalkan tempat itu. Bayu kembali membawa Claudia ke dalam, tapi Claudia menolak dan mengatakan kalau dia sudah terlalu lama meninggalkan posto itu. Jadi dia harus kembali lagi ke sana. Baiklah, hati-hati di jalan, kata Bayu sambil mengucek rambut Claudia. Claudia tersenyum dan ingin membuka pintu mobilnya, tapi Bayu ingat kenapa Claudia ingin menemuinya. Lalu dia memegang tangan Claudia sehingga dia tidak jadi membuka pintu itu. Apa ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku? Tanya Bayu. Claudia memandang Bayu tidak paham. Kenapa kau kemari? Apa ada yang ingin kau sampaikan pada aku? Claudia tersenyum malu. Aku akan mengatakannya nanti di rumah. Bayu tersenyum melihat istrinya yang tampak malu. Baiklah, aku akan menanyakannya di rumah, kata Bayu sambil membukakan pintu untuk Claudia. Di dalam mobil itu perempuan itu terdiam. Bagaimana? Kenapa kau tidak berhasil? Tanya laki-laki itu. Dia tidak tertarik padaku, katanya kecewa karena ternyata tidak semua pria yang tertarik dengan tubuhnya. Aku bisa paham kenapa hal itu terjadi, kata laki-laki itu tersenyum. Apa maksud Om? Tanya perempuan itu. Kau tidak sebanding dengan istrinya. Apa? Tanya perempuan itu geram. Dia merasa tidak berarti. Di ruangan Bayu, ketika dia masuk ruangan itu telah bersih kembali. Tiba-tiba matanya melihat CCTV yang ada di ruangan itu. Dia tersenyum. Itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk istrinya. Bayu meneliti semua CCTV yang ada, sampai dia mengetahui bahwa wanita itu turun dari mobil yang semalam datang ke rumahnya. Ternyata dia biang keladinya. Setelah dia menyalin semua rekaman yang berhubungan dengan perempuan itu, dia menyimpan hasil rekaman itu untuk memperkuat perkataannya pada Claudia. Pak, saya menemukan ini ketika membersihkan ruangan ini, kata pegawai yang membersihkan ruangan tadi sambil menyerahkan selembar kertas yang terlipat. Terima kasih, jawab Bayu. Oh ya, tolong minta Pak Wawan membuat pengumuman bagi siapa yang datang ke kantor ini harus berpakaian sopan, kata Bayu lagi. Baik Pak, kata laki-laki itu. Bayu membuka kertas itu dan membacanya. Ternyata hasil pemeriksaan kehamilan Claudia. Tanpa sadar, Bayu berteriak, "Cihuy!" Sambil melompat kegirangan. Orang-orang memandangnya heran dan menyangka kades ini bisa bersikap konyol. Bersambung, thank you for watching.